3 bantuan tunai sebagai bansos tambahan akan terkucur ke KPM mulai 1 September hingga 15 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Akhir bulan Agustus ini kita dapat berita bagus ya mengenai realisasi bansos yang diumumkan langsung oleh pemerintah. Terdapat 3 bansos yang segera cair yang direncanakan mulai pekan depan, dan itu artinya jatuh pada awal minggu pertama di bulan September tahun 2022. Bantuan apa saja yang akan cair ini? Simak videonya hingga tuntas agar tidak gagal paham. Karena di sini saya akan menjelaskan 3 bantuan yang segera menjadi milik penerima manfaat KPM. Baik itu KPM PKH, KPM BPNT murni, KPM PKH murni non BPNT, buruh dan pekerja. Dan juga bagi pemilik angkutan umum, ojek dan nelayan. Namun sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru berkunjung dan menemukan channel ini, agar di-subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan pemberitahuan saat ada berita terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan bagi yang telah subscribe, saya doakan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, mulai dilakukan pada minggu ini. Rencana pemerintah memangkas subsidi BBM akan segera direalisasikan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan atau bantalan sosial pengalihan subsidi BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden, Kemensos dan Gubernur BI Senin 29 Agustus 2022 menyatakan ada 3 jenis bantuan sosial pengalihan subsidi BBM yang disiapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pengalihan subsidi BBM yang baru saja diterapkan sebesar 24,17 triliun rupiah bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga dan kemiskinan. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga, kata Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo Senin 29 Agustus 2022. Saat ditanya terkait besaran subsidi BBM dalam APBN tahun berjalan setelah dilakukan pengalihan subsidi BBM sebesar 24,17 triliun rupiah ini, Sri Mulyani memilih bungkam. Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos bantuan sosial dulu. Itu yang diinstruksikan, katanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah dari pengalihan subsidi BBM itu sudah dapat disalurkan pekan ini ke masyarakat. Dari total bantuan ini, masyarakat akan diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosial, diantaranya pertama, bantuan langsung tunai. Bantuan pertama yakni bantuan langsung tunai BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar 150.000. Sebanyak 4 kali dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah. BLT tersebut akan dibayar 300.000 oleh Kementerian Sosial sebanyak 2 kali melalui berbagai saluran kantor pos Indonesia. Jadi teman-teman, di sini pemerintah akan menyalurkan bantuan BLT melalui kantor pos Indonesia. Kedua, bantuan subsidi upah. Menteri Keuangan menjelaskan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan yang dibayarkan 1 kali dengan anggaran 9,6 triliun rupiah. Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sri Mulyani, akan segera menerbitkan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta per bulan
dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Ini juga nanti Ibu Menaker Trans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut. Bantuan ketiga, subsidi dari Pemda. Bantuan yang ketiga berbentuk subsidi yang diberikan Pemda dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak 2,17 triliun rupiah dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial. Pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150.000 kali 4 kali, itu 12,4 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun. Dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan solar agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN tahun 2022. Adapun belanja subsidi dari kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai 502,4 triliun rupiah yang terdiri dari subsidi energi 208,9 triliun rupiah dan kompensasi energi sebesar 293,5 triliun rupiah. Padahal untuk kuota subsidi Pertalite saja hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022. Baik Sobat YouTube, demikian info kali ini dengan topik 3 bantuan tunai sebagai bansos tambahan akan terkucur ke KPM mulai 1 September hingga 15 September 2022. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman, subscribe channel ini untuk berlangganan berita. Komentar dan pertanyaan silakan diketikkan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.